Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepada Allah dan menghormati kedaulatan Allah harus mengakui bahwa orang-orang yang berbicara dan bertindak harus sesuai dengan petunjuk Allah, serta memperoleh jaminan dari dirinya. Tidak boleh dimusuhi, karena itu berarti kita melawan Allah. Nah, dengan penuturan yang jelas dan jujur atas masalah yang sebenarnya, di sini Paulus mau membuktikan di sidang yang mulia ini bahwa ia menerima panggilan langsung dari surga untuk memberitakan Injil Yesus kepada dunia dan juga kepada bangsa-bangsa, yang akibatnya membuat jengkel orang-orang Yahudi sehingga menantang dia. Paulus mengakhiri pembelaannya dengan menandaskan bahwa pemberitaan yang disampaikannya tidak lebih dari apa yang telah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi, yaitu bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Inilah alasan yang membuat Paulus sebelumnya demikian menekankan tentang kebangkitan. Harapan orang Yahudi sejak dahulu tentang kebangkitan sekarang telah memperoleh makna yang haru, artinya kasihan dan iba karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Mesias bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu awal dari kebangkitan itu sendiri. Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Seperti dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Ini juga bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan ini, apa pengajaran yang disampaikan pada kita? Dengan menceritakan siapa dirinya sebelum dan sesudah pertobatannya, Paulus memperlihatkan kuasa Injil dalam menyelamatkan
dan mengubah manusia. Begitulah seharusnya upaya pengabaran Injil, yakni dilakukan bukan semata-mata sebagai sebuah program saja, melainkan harus lahir karena luapan sukacita hidup yang telah mengalami transformasi Injil. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita mengalami perubahan, transformasi karena kuasa Injil yang bekerja di dalamnya? Bila sudah, kita harus membagikan pengalaman itu kepada orang lain agar mereka juga mengalami suatu kuasa keajaiban, yaitu kuasa dari Injil. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, di mana Engkau telah memberikan kepada kami kuasa yang begitu besar, yaitu Injil, firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami pada hari ini, pagi ini, kami telah menerima kuasa kebesaran daripada firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami, ajari kami, supaya kami Tuhan memperoleh anugerah dan berkat yang daripada-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Mulialah Engkau di dalam segala setiap tindakan, perbuatan, dan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.